Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang formulasi sediaan krim. Perkenalkan, nama saya Mela Zulfa Marisa. Saya di sini akan membahas 1. Reformulasi baku, 2. Literatur reformulasi, 3. Reformulasi, 4. Daftar pustaka. Kali ini sedikit penjelasan tentang krim. Krim adalah suatu salep yang berupa emulsi kental, mengandung tidak kurang dari 60% air. Dimaksudkan untuk pemakaian luar, itu menurut Moh Anif tahun 1993. Sedangkan menurut formulasi nasional tahun 1978, krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai atau mengandung air tidak kurang dari 60%. Sedangkan tipe-tipe krim antara lain sebagai berikut. Tipe M per A atau minyak dalam air atau O per W atau oil in water adalah emulsi yang terdiri atas butiran minyak yang tersebar atau terdispersi dalam air. Minyak sebagai fase internal dan air fase eksternal. Sedangkan tipe A per M atau air dalam minyak atau W per O, water in oil, adalah emulsi yang terdiri atas butiran air yang tersebar atau terdispersi ke dalam minyak. Air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternal. Itu menurut Samsuni tahun 2006. Untuk per M digunakan cerah, span, adep selanae, sabun, polivalen, kolesterol. Sedangkan untuk tipe M per A digunakan sabun monovalen seperti kalium stearat, amonium stearat, natrium stearat. Itu menurut Moh Anif tahun 1997. Formulasi baku didapat dari tugas akhir dengan judul Evaluasi Sifat Fisik Krim Ekstrak Jahe Merah sebagai anti nyeri pada tahun 2017, penulis Zulfa Askia, Herda Aryani, Tiastia Nugraha. Jurnal ini melakukan penelitian terhadap perimbang jahe merah dengan kandungan utamanya tujuannya untuk mengetahui sifat krim ekstrak jahe merah dengan menggunakan basis finishing cream dan cool cream. Dilakukan uji meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, uji pH, uji viskositas, uji daya sebar, dan uji daya lekat. Formula krim ekstrak jahe merah menggunakan finishing cream meliputi 1. Asam stearat berfungsi basis fase minyak untuk meningkatkan stabilitas emulsi sebanyak 16 gram. Kedua, malam putih basis fase minyak emolien sebanyak 2 gram. Ketiga, vaselin putih basis fase minyak emolien sebanyak 8 gram. Keempat, TEA atau triatanolamin basis fase air untuk meningkatkan stabilitas emulsi sebanyak 2 gram. Kelima, propylenglikol basis fase air untuk meningkatkan stabilitas emulsi sebanyak 8 gram. Keenam, ekstrak jahe merah sebagai bahan aktif sebanyak 10 gram. Ketujuh, aquades basis fase air untuk meningkatkan stabilitas emulsi secukupnya. Berikut literatur reformulasi diambil dari jurnal atau skripsi dengan judul Formulasi Sediaan Krim Perasan Rimpang Jahe Merah, Rimpang Kencur, Minyak Cengkeh, dan metil salisilat dengan kombinasi variasi parafin solid pada tahun 2017. Ditulis oleh Tia Puspitasari. Berikut adalah formulasinya. 1. Metil salisilat
pada formula 1 sebanyak 10 gram, pada formula 2 sebanyak 10 gram, dan formula ketiga sebanyak 10 gram. Kedua, asam stearat formula 1 sampai formula 3 sebanyak 12 gram. Ketiga, parafin solid pada formula 1 sebanyak 1,5 gram, formula 2 2 gram, formula 3 2,5 gram. Nomor 4, vaselin album formula 1 sampai formula 3 sebanyak 9,2 gram. Nomor 5, TEA formula 1 sampai formula 3 sebanyak 1,6 gram. Formula ke-6, propilengglikol formula 1 sampai formula 3 7,2 gram. Nipagin formula 1 sampai formula 3 0,3 gram. Nipasol formula 1 sampai formula 3 0,15 gram. Minyak cengkeh formula 1 sampai formula 3 1 gram. Pesan jahe merah dan kencur formula 1 sampai formula 3 sebanyak 12 ml. Aquades formula 1 sampai secukupnya sampai hingga 100 ml. Dari ketiga formula yang menunjukkan formulasi yang bagus adalah formulasi ke-1 karena terpurifikasi secara fisik selama penyimpanan ditinjau dari uji mutu fisik dan uji stabilitas. Formulanya sebagai berikut. Krim M/A. Metil salisilat sebanyak 10 gram. Fungsinya untuk pereda nyeri, zat aktif. Asam stearat sebanyak 12 gram, meningkatkan kestabilan. Parafin solid sebanyak 1,5 gram. Emolien. Vaselin album sebanyak 9,2 gram sebagai emolien humektan. TEA sebanyak 1,6 gram sebagai surfaktan atau emulgator. Propilengglikol sebanyak 7,2 gram untuk meningkatkan kestabilan. Nipagin 0,3 gram sebagai pengawet atau antimikroba. Nipasol sebanyak 0,15 gram pengawet atau antimikroba. Minyak cengkeh sebanyak 1 gram antioksidan. Rasan jahe merah dan kencur 12 ml sebagai obat batuk. Aquades sampai hingga 100 ml sebagai pelarut. Berikut adalah reformulasinya. Asam stearat sebanyak 16 gram berfungsi untuk meningkatkan stabilan emulsi. Malam putih sebanyak 2 gram sebagai emolien humektan. Vaselin putih sebanyak 8 gram sebagai emolien humektan. TEA sebanyak 2 gram sebagai surfaktan emulgator. Propilengglikol sebanyak 8 gram sebagai humektan. Aquades cukupnya sebagai pelarut. Parafin solid sebanyak 1,5 gram sebagai emolien. Kombinasi nipagin dan nipasol sebanyak nipaginnya 0,3 gram sebagai pengawet atau mikroba. Nipasol sebanyak 0,15 gram sebagai pengawet atau antimikroba. Ekstrak jahe merah sebanyak 10 gram sebagai zat aktif. Pada formulasi ini, bahan yang digunakan untuk pengembangan formula yaitu zat aktif yang berupa ekstrak jahe merah. Digunakan zat aktif ekstrak jahe merah untuk mengetahui sifat fisik dari ekstrak jahe merah dan bisa digunakan sebagai anti nyeri. Dengan jumlah konsentrasi 10% dari bobot total 10 gram, konsentrasi 10% lebih mendekati efikasi maksimal sebagai analgetik dibandingkan dengan konsentrasi 20%. Menurut Setiawan 2003, pada dasarnya efikasi maksimal ditentukan oleh sifat obat dan sistem reseptor efektor yang dicerminkan dalam hubungan konsentrasi efek. Berikut alasan penambahan bahan. 1. Penambahan parafin solid atau parafin cair.
Parafin cair sering digunakan dalam formulasi sediaan topikal sebagai komponen dalam krim. Keuntungan parafin digunakan sebagai pelembab dalam sediaan topikal yang tidak mengiritasi dan tidak toksik. Konsentrasi parafin sebagai pelembab yang efektif adalah 25%. Parafin cair inkompatibel dengan agen pengoksidasi yang kuat. Parafin cair biasanya digunakan pada emulsi minyak dalam air atau M/A. Hal ini dikarenakan karena baik gliserol maupun parafin cair sama-sama memiliki kecenderungan untuk meningkatkan daya sebar. Yang kedua, penambahan kombinasi pengawet nipagin dengan nipasol. Kombinasi pengawet sering digunakan karena kombinasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas pengawet baik dengan penambahan spektrum aktivasi atau beberapa sifat sinergis. Pengawet metilparaben dan propilparaben terkenal melawan bakteri, khamir, dan jamur. Digunakan secara luas sebagai pengawet antimikroba dalam produk kosmetik, makanan, dan minuman. Digunakan sendiri atau kombinasi dengan ester paraben dengan beberapa antimikroba digunakan bersama dengan metilparaben. Konsentrasi propilparaben 0,02% dan metilparaben 0,18%. Mikroorganisme dapat tinggal dalam air atau fase lemak atau keduanya. Oleh karena itu, biasanya digunakan pengawet yang dapat larut dalam fase air dan pengawet yang dapat larut dalam fase minyak dalam sediaan emulsi. Syarat-syarat pengujian krim yang baik. Satu adalah uji organoleptis. Syaratnya krim dengan basis full krim terlihat lebih berminyak dibandingkan dengan krim berbasis finishing cream. Karena cool cream merupakan krim tipe air dalam minyak yang mengandung fase minyak lebih banyak dibandingkan dengan fase air menurut Puspita 2013. Yang kedua, uji homogenitas. Syarat sediaan krim yaitu jika dioleskan pada sekeping kaca tidak adanya pemisahan antara komponen penyusun emulsi tersebut. Itu menurut Erugan 2009. Yang ketiga, uji pH. Sediaan krim memiliki pH yang sesuai dengan rentang pH normal kulit yaitu 4,5 sampai 6,5. Itu menurut Swastika tahun 2013. Yang keempat, uji viskositas. Viskositas yang disyaratkan oleh SNI 16-4399-1996 adalah 2000 CP sampai 50.000 CP. Itu menurut Barokah 2014. Yang kelima, uji daya sebar. Syarat uji daya sebar untuk sediaan topikal sekitar 5-7 cm. Itu menurut Ulain tahun 2012. Yang keenam, uji daya lekat. Syarat waktu daya lekat yang baik untuk sediaan topikal adalah tidak kurang dari 4 detik. Itu menurut Ulain tahun 2012. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.